Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabarnya hari ini? Ya, senang sekali saya Iqbal Santosa bisa menemani Pesona Inspira dimanapun Anda berada di Dialog Interaktif edisi hari Selasa 13 Februari 2024. Dan hari ini tentunya Iqbal tidak sendiri, Iqbal sudah bersama dengan narasumber yang akan membahas tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahap pengawasan logistik. Dan sudah bergabung di studio Radio Pesona ada Bapak Nasir Salasa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai Kordif SDM Organisasi dan juga Diklat. Selamat siang Pak. Siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Hamin satu pemilu harus semangat dan juga sehat ya Pak. Semangat, sehat, dan ini suasananya agak panas ya Pak. Di luar memang cuacanya luar biasa. Cuacanya cukup panas ya. Jadi buat Pesona Inspira, karena hari ini kita akan berbincang-bincang ya Pak mengenai pengawasan terhadap logistik. Buat Pesona Inspira yang ingin bergabung bersama kami bisa bergabung di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya nih Pak, dimana kita Hamin satu sekali nih, besok kita akan melaksanakan pemungutan suara serentak ya seluruh Indonesia. Ini betul. Persiapannya saat ini masih berjalan dengan aman dan nyaman pasti Pak. Ya, alhamdulillah Mas Iqbal. Jadi saya sapa dulu ya. Iya baik Pak. Inspira dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ketemu lagi nih dengan ketemu lagi yang laki-laki. Memang kita harus banyak menyapa. Kita harus banyak menyapa, kita harus banyak bersama-sama dengan masyarakat ya. Jadi kalau ngomong pemilu ya hari ini memang Hamin satu ya. Iya betul sesuai Pak. dengan tahapan kurang dari 24 jam lagi proses pemungutan sudah akan kita mulai ya. Jadi proses persiapan saya kira ini kalau dari sisi teknis teman-teman KPU sudah menyiapkan secara maksimal. Kalau dari sisi pengawasan seluruh jajaran kita juga sudah bersiap diri ya. Baik itu dari jajaran kabupaten, jajaran kecamatan, desa bahkan di PTPS ya. Termasuk hari ini semua jajaran kita di tingkat TPS yang kita sebut dengan pengawas TPS, mereka sudah melakukan proses pengawasan terhadap penyiapan tempat pemungutan suara. Oh, jadi penyiapan tempatnya pun harus sudah boleh diawasi sudah ya, kita awasi, sudah kita pastikan apakah dari sisi prosedurnya itu sudah sesuai dengan PKPU 25 atau belum gitu ya. Jadi dari layoutnya, tata letaknya, dari sisi akses, sipilitas, kemudian banyak hal lah semuanya sudah menjadi bagian dari concern teman-teman yang ada di TPS sana ya. Karena memang ini bagian dari proses pengawasan pemungutan suara. Pemungutan suara harus kita pastikan betul. Jangan sampai besok pagi ternyata sudah harus memulai proses pemungutan ternyata ada TPS yang belum siap. Misalnya begitu. Misalnya, apalagi sekarang sudah memasuki masa-masa hari tenang ya. Betul. Sejak terakhir kemarin kampanye berarti tanggal 10 ditutupnya. Tanggal 10 hari terakhir pukul 00 ya. Dan hari ini sebetulnya di masa tenang tanggal 11, 12 dan 13 Februari Bawaslu itu punya tugas yang namanya patroli pengawasan hari tenang. Biar jadi, tetap tenang gitu ya. Tetap suasananya tenang, kondisinya tenang, kita rajin melakukan proses patroli. Ya, patroli ya dilakukan sesuai dengan daerah wilayahnya masing-masing gitu ya. Cuman kalau kita ya mau nggak mau mencoba untuk menjangkau ya sampai wilayah-wilayah tertentu sehingga kita pastikan di proses patroli pengawasan hari tenang ini ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi masa tenang itu betul-betul tenang. Tidak bisa ada kegiatan ibaratnya di masa tenang ini bagi Iqbal yang seorang pemilih adalah masa-masa untuk merenungkan dari kemarin para paslon-paslon telah melakukan kampanye besar-besaran. Nah, dari hasil kampanye itu ibaratnya sebagai seorang pemilih ini untuk merenungkan ini bakalan milih yang mana nih. Ya, kira-kira begitu. Jadi setelah masa kampanye yang berlangsung selama 75 hari yang lalu betul. Ya sekarang saatnya para pemilih itu merenungkan ya, mulai berpikir kira-kira berijtihad ya, kira-kira akan menentukan pilihannya kemana, ke siapa gitu kan, masih punya waktu. Betul. Masih punya waktu sampai dengan besok pagi ketika kita datang ke tempat pemungutan suara. Gitu. Jadi kita berharap ya normatifnya kita sudah berkali-kali menghimbau kepada teman-teman peserta pemilu, masa tenang ini betul-betul tidak ada lagi aktivitas kampanye. Ya, kampanye dalam bentuk apapun. Ya, salah satu metodenya itu kan yang dengan pemasangan APK dan penyebaran BK. Kita juga sudah pastikan kemarin di tanggal 11
ya. Pasca kegiatan kecamatan itu namanya ada apel siaga pengawasan tahapan pemungutan itu dilanjutkan dengan penertiban APK sekaligus pembersihan ya. Di tanggal 11 semuanya sudah bergerak. Di 265 desa semuanya bergerak dan insya Allah kita pastikan sampai saat ini sudah tidak ada lagi APK-APK yang terpasang. Kecuali bendera partai politik yang terpasang di kantor masing-masing. Kantor DPC atau DPD partai politik misalnya. Bahkan kemarin sempat di tanggal 10 malam Iqbal itu keluar dan berjalan-jalan. Ada beberapa orang dengan seragam partai politik sudah mulai mencopoti. Ya, itu bagian dari mengindahkan instruksi imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu. Jadi kita dorong teman-teman partai itu, teman-teman peserta pemilu itu untuk melakukan penertiban pembersihan secara mandiri. Betul. Secara mandiri. Baru kemudian ketika belum selesai gitu ya sampai tanggal 14 sampai tanggal 11 kita bersama dengan tim gabungan semuanya bergerak dari kabupaten, kecamatan sampai di level desa. Insya Allah suasananya sudah kembali rapi lagi ya. Sudah kembali rapi ya. Sudah kembali rapi lagi. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan logistik. Di mana kita ketahui besok kita akan melakukan pemilu serentak. Nah, sebenarnya perlengkapan untuk pemungutan suara itu apa sih Pak ini? Ya. Jadi gini ya Mas Iqbal ya. Jadi pemilu kita itu memang masih berjalan secara konvensional. Iya, baik. Jadi masih dilakukan secara manual lah kira-kira begitu. Jadi belum seperti di negara-negara maju misalnya dengan penggunaan teknologi dan lain sebagainya teknologi informasi dan seterusnya itu. Nah, di kita itu semuanya masih serba manual, rezimnya masih rezim kertas begitu ya. Betul. Sehingga dari sisi administratif ya banyak sekali yang memang harus dipersiapkan. Tapi apapun itu itulah pilihan kita dan kita mengasumsikan bahwa ini adalah pola dan cara kita berdemokrasi yang terbaik saat ini. Ya, kita kan nggak tahu ke depan 10-15 tahun ke depan kita sistem pemilunya akan seperti apa kan gitu ya. Maka kita juga perlu sampaikan nih Bawaslu itu ngapain sih? Betul. Gitu kan? Terkait dengan proses logistik ya. Karena tentu domain pengadaan ini ada di KPU, teman-teman KPU itu jelas ya. Maka tugas kita memastikan proses pengawasan. Apa itu logistik? Apa itu perlengkapan pemungutan suara? Karena kadang-kadang masyarakat kita juga awam ya. Awam. Bisa jadi saya menjadi tahu itu karena saya menjadi bagian dari penyelenggara. Kalau saya masyarakat awam yang mohon maaf tidak menjadi bagian dari penyelenggara bisa jadi nggak begitu peduli kok. Jadi kadang-kadang itu masyarakat nggak peduli logistik itu apa, perlengkapan pemungutan suara itu apa gitu kan, dianggap bukan sesuatu yang penting. Padahal itu sesungguhnya hal yang sangat krusial. Ya bayangkan saja kalau ternyata di hari H besok ya misalnya ada surat suara yang kurang gitu misalnya, ada proses packing yang tidak sesuai dengan TPS, itu baru kita masyarakat akan tahu ternyata ini toh pentingnya gitu kan. Jadi perlengkapan pemungutan suara ini ya perlengkapan yang digunakan dalam proses pemungutan suara. Ya, jenisnya macam-macam Mas. Macam-macam. Iya, karena ada juga yang namanya dukungan perlengkapan lain ya. Seperti perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan menjaga kerahasiaan, kelancaran dan kemudahan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan sampai pada penghitungan suara. Ya, jadi di dalam konteks ini perlengkapan pemungutan suara ini juga perlengkapan lain yang memang dibutuhkan di sana. Jadi kan tidak hanya surat suara. Surat suara ini kan bagian salah satu dari perlengkapan pemungutan suara gitu ya. Tetapi perangkatnya ada banyak. Ya nanti kita sampaikan secara detail sehingga kategorinya apa saja, jenisnya apa dan bagaimana proses penyiapannya begitu Mas Iqbal. Karena nampaknya masyarakat umum ya pada umumnya mengertinya ya bahwa salah satu atribut untuk mendukung terjadinya pemungutan suara ya bilik suara dan juga surat suaranya. Terus ada kotak gitu-gitu kan. Dan untuk menyimpannya biasanya yang jadi concern utamanya adalah kertas suara dan juga bilik untuk menyimpan suara setelah dilakukan pencoblosan. Biasanya lebih concern gimana cara menjaganya itu agar tetap rahasia, agar tetap aman. Padahal di luar dari kedua instrumen itu masih banyak perlengkapannya banyak. Tari-tari itu. Bahasa. Betul. Banyak sekali perlengkapannya. Oke. Nah, berdasarkan beberapa perlengkapan ini nih. Terus apa dasaran dari pengadaan logistik dari KPU ini sendiri, Pak? Jadi lagi-lagi domain proses pengadaan penyiapan ini dari teman-teman KPU. Tapi mereka dari sisi regulatif itu ya tentu
Ya, kalau kita bicara tahapan ya dasar Undang-Undang 7 jelas ya. Kalau berbicara pada tahapan yang spesifik berkaitan dengan proses pengadaan logistik ini ya ada yang namanya PKPU nomor 14 tahun 2023. Ya, jadi di PKPU itu mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. Yang itu kemudian sudah ada perubahan di PKPU 16 tahun 2023 gitu ya. Ini ya produk dari KPU sehingga kita hanya ingin memastikan sih di proses ini di awal itu setidaknya apakah teman-teman KPU itu tertib ya taat dengan peraturan KPU-nya sendiri yang diatur terkait dengan proses penyiapan pengadaan logistik itu sendiri, Mas. Oke, baik. Jadi pengadaan dari alat-alat dan juga atribut-atribut kepemilihan ini ada di tangan KPU, kemudian Bawaslu yang bertugas untuk melakukan pengawasannya. Iya, pengawasan memastikan mereka sesuai nggak proses pengadaannya, kan gitu. Jangan-jangan mereka buat aturan sendiri ternyata dilanggar gitu misalnya, ya kan? Nah, maka kita pastikan dari sisi proses itu ketaatan teman-teman KPU terhadap PKPU-nya sendiri, yaitu PKPU 14 yang kemudian diperbaiki, direvisi menjadi PKPU 16 tahun 2023. Berarti ini juga menyangkut proses mulai dari produksi, distribusi, pelipatan, penyimpanan segala macam semuanya ikut diawasi. Iya, semuanya. Jadi dari hulu sampai hilir lah kira-kira begitu. Jadi betul. Semuanya kita awasi. Kemudian bagaimana untuk mekanisme dari pengolahan pengadaan dari logistik sendiri ini, Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara logistik itu kan setidaknya itu ada pembagian di 2 tahap. Ya, ada 2 tahapnya. Ya, jadi yang pertama itu pengadaan logistik tahap 1 yang merupakan logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan DCT dan lainnya gitu ya. Jadi tanpa kemudian kita harus menunggu daftar calon tetap ditetapkan ya, dalam daftar calon tetap itu ya pesertanya baik itu legislatif dari DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, kemudian calon perseorangan ya DPD ataupun pasangan presiden dan wakil presiden. Lah, sebelum itu ditetapkan pun sebetulnya KPU dengan data jumlah TPS yang sudah dipetakan gitu ya. Sudah bisa melakukan proses persiapan. Contoh misalnya di Wonosobo itu kan ada 3.090 TPS biasa dan 1 kategori TPS khusus ya di rutan ya. Jadi dari 3091 itu sebetulnya teman-teman KPU sudah bisa langsung menetapkan, melakukan langkah-langkah persiapan seperti apa misalnya. Contoh misalnya jumlah kotak suara yang akan diproduk, betul. Itu kebutuhannya berapa, kan gitu. Kemudian bilik suara. Ya, bilik suara itu kan tempat untuk tiap TPS itu untuk kita menggunakan hak pilihnya ya. Tunggu saja besok pagi kita akan sampai ke sana. Ya, akan mungkin kalau Mas Iqbal masih berpikir bilik suaranya ini kayak apa ya kayak sekarang ya? Gitu kan. Apakah ada perbedaan dengan tahun lalu? Kira-kira masih seperti yang lalu atau barangkali nanti lebih menarik, ada lampunya, ada apanya gitu misalnya gitu kan. Ya, jadi bilik suara kemudian tinta gitu ya. Jadi tinta ini juga menjadi barang yang penting. Iya, betul. Jadi sekarang itu kalau guyonan kita itu tinta itu sekarang ada 2. Ya, jadi tinta pemilu sama tintaku padamu. Iya, aduh. Nah, saya nyari yang kedua itu, ya, Pak. Yang kedua gitu ya. Jadi tinta ini kelihatannya sepele, tapi ini menjadi apa kebutuhan yang memang harus ada di TPS. Ya, karena bayangkan saja kalau besok ternyata ada TPS yang tidak ada tintanya, kira-kira gimana nanti? Ya kan, masa kita harus cari pakai apa gitu, pakai pulpen, tinta pulpen yang memang sulit seperti itu ya, Pak. Jadi kemudian segel itu juga masuk menjadi bagian itu, dan segel itu kan sekarang polanya bukan model gembok ya. Berbeda tapi lagi. pakainya segel plastik ya. Kalau istilah teman-teman itu kadang nyebutnya apa? Segelnya itu pakai kabel tis gitu. Kabel tis. Tapi yang betul adalah segel plastik. Kemudian sampul ya, sampul yang nanti digunakan untuk proses jadi sampul surat suara gitu kan. Kemudian tanda pengenal ini juga menjadi bagian dari tanda pengenal KPPS gitu kan. Kan sudah jelas ini setiap TPS ada 7 orang KPPS. Tinggal dikalikan saja kan gitu 3091. Lah kalau segel mohon maaf tadi yang bentuknya yang kecil ini segel KPU itu ya. Segel karena kalau kabel tis itu beda lagi ya. Nah, kemudian di tahap pengadaan yang kedua ini merupakan logistik yang berkaitan dengan setelah adanya proses penetapan daftar calon tetap peserta. Ya, dari 3 elemen DCT-nya tersebut. Ya, dari PPWP, legislatif, kemudian di DPD-nya begitu ya.
Ini yang pertama misalnya seperti halnya surat suara DPR RI, ya, surat suara DPR RI, kemudian surat suara untuk DPD RI, ya, kemudian surat suara DPRD provinsi, sampai pada surat suara untuk DPRD kabupaten kota. Lah, kemudian juga termasuk ada alat bantu untuk teman-teman tunanetra. Oke, oh iya, itu juga ini kan yang tidak boleh dilupakan ya. Ini khusus yang PPWP sama DPD, ya, itu kan ada. Dan kemudian formulir-formulir yang jumlahnya cukup banyak. Formulir itu banyak. Apalagi ya, undangan-undangan. Iya, termasuk pemberitahuan, macam-macam lah ya. Jadi semua jenis-jenis formulir dan ini kan memang harus menunggu di proses tahap kedua setelah waktu itu adanya penetapan DCT, ya, penetapan DCT di bulan apa waktu itu, November ya, awal bulan November 2023 yang lalu. Oke, bahkan sebelum dari daftar calon tetapnya berhasil dikukuhkan atau berhasil ditetapkan secara final, dari pihak-pihak KPU dan juga Bawaslu tentunya bisa melakukan pemetaan berdasarkan dari data yang ada ya, kayak tadi berdasarkan jumlah TPS-nya kan itu sudah tetap. Sudah jelas. Dari TPS-nya kita tahu berapa bilik yang dibutuhkan. Dan yang menarik adalah yang tadi hampir terlupakan adalah ternyata juga ada kebutuhan untuk para pemilih tunanetra ya, Pak. Seperti itu yang berkebutuhan khusus. Iya, karena salah satu asas di penyelenggaraan ini kan kita juga harus memberikan fasilitasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Betul, dalam konteks apapun itu ya. Jadi nggak boleh kemudian hak memilih warga negara itu kemudian tidak terfasilitasi dengan baik. Kalau itu terjadi, ya ini bagian dari tindak lanjut kita ke teman-teman KPU kan begitu kira-kira. Karena semua warga negara memiliki hak yang sama. Ya, jadi mohon maaf, kita dengan masyarakat di luar sana itu kan sama-sama memiliki satu suara. Betul. Ya, jadi perhitungannya itu sama, mau kaya, miskin, pejabat, masyarakat biasa, pedagang, sama-sama semuanya memiliki suara ya, Pak. Iya, sama-sama dan punyanya ya satu gitu kan. Tidak bisa kemudian kalau yang punya kedudukan tertentu dia dapat porsi lebih gitu misalnya. 2, 3, 4 dan seterusnya nggak bisa. Sama-sama satu. Maka kita harus pastikan seluruh warga negara. Jadi kita itu kan Mars Pengawas Pemilu kan jelas. Bagian salah satunya adalah memastikan bahwa menjaga hak pilih ya warga di seluruh negeri. Nah, ini kan menjadi bagian dari concern. Jadi memastikan agar jangan sampai kemudian di proses logistik ini yang berdampak pada adanya hambatan atau halangan seorang pemilih ya masyarakat untuk kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena dari sisi persiapan logistis yang tidak tersedia misalnya. Kan nggak boleh. Bahkan sampai hal terkecil sampai tinta pun antara kita percaya atau nggak percaya ada beberapa orang, mungkin ada sebagian yang memang ingin datang ke bilik suara ya hanya untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta untuk ya zaman sekarang ya Pak, zaman sosial media itu menjadi salah satu poin penting untuk menarik masyarakat supaya tidak golput dan bisa ikut sumbangsi di sosial medianya. Mungkin bisa dengan dilakukan kampanye-kampanye dengan menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mencoblos pada hari pemungutan suara dan mengajak teman-teman semuanya nih Pak tentunya. Jadi salah satu bukti bahwa kita itu sudah menggunakan hak pilihnya di TPS. Ya terakhir ya dengan cara kita mencelupkan jari kita, ya kan? Nah, Mas Iqbal pun saya kira besok pagi setelah saya pasti update status Pak. Itu langsung posting kan? Saya update status pasti. Tapi hati-hati ya, hati-hati nanti jarinya itu tunjuknya berapa itu ya. Betul. Kayaknya nanti Iqbal zoom di bagian jarinya aja. Bagian lainnya nggak kelihatan. Bagian lainnya nggak kelihatan. Baik. Nah ini berkaitan dengan distribusi surat suara. Berarti saat ini lokasi dari surat suaranya sedang berada di mana ini Pak? Ya, itu gini. Kalau bicara di proses distribusi ya, jadi sesuai dengan rumus secara umum itu proses distribusi itu kan rumusnya 531. 531 apa itu Pak? 5 itu artinya H-5. H-5 itu setidaknya sudah ada pergeseran logistik dari gudang KPU Kabupaten Wonosobo ke tingkat kecamatan, ke PPK. Yang kita tahu bahwa gudang KPU itu kan untuk pemilu 2024 ini bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Dieng Jaya di Kalianget itulah kira-kira. Di Kalianget itu. Yang dulu proses produksi di sana ya. Jadi kemarin di H-5 itu digeser tanggal 9-10 itu semuanya sudah selesai. Ya, bahkan proses distribusi dari kabupaten ke kecamatan itu bahkan sampai dini hari sampai subuh itu beberapa kecamatan kayak Sapurat, kayak Kepil gitu ya. Itu kerjasama dengan yang kita tahu dengan PT Pos ya, PT Pos itu
ternyata dilakukan selama 2 hari dan itu full. Nah, itu kita sudah pastikan bahwa di 9-10 itu semuanya sudah terdistribusikan sampai tingkat kecamatan. Lah, berapa? 53 ya. Hamin 3-nya di kemarin itu juga sudah terdistribusi semuanya dari PPK ke tingkat desa. Ke tingkat desa. PPS ya, rata-rata kalau di kecamatan ya gudangnya yang dipakai ya aula kecamatan. Rata-rata mayoritas begitu. Ya, kalau di tingkat desa ya mayoritas berada di kantor desa, di balai desa. Yang memang karena kita juga harus memastikan dari fasilitas yang sifatnya ini memadai begitu. Jadi memang harus tempatnya ya bersih, apalagi kemudian atapnya tidak bocor, ya kan, sering hujan, terus dari sisi kelembapannya itu juga harus kita perhatikan karena kan bentuk kotak suaranya itu kan juga pakainya ya apa itu kardus karton betul karton, karena teman-teman kadang nggak mau dibilang itu bukan kardus, itu karton gitu ya. Kemudian memastikan ini bocor enggak atapnya gitu kan, listriknya bagaimana, kira-kira temboknya itu ada lubangnya enggak, memungkinkan nanti ada tikus apa gitu. Semua aspek sudah kita perhitungkan sehingga biar kita memastikan sampai dengan hari H itu ya tidak ada logistik yang berkategori rusak. Ya termasuk di hari ini semuanya sudah berada di tingkat desa. Lah, ini juga sudah ada beberapa yang sudah bergeser ke TPS. Oh, sudah ada mulai karena H-1 bahasa di undang-undangnya memang begitu. Tetapi kita juga melihat dari aspek fleksibilitas. Artinya tidak juga kemudian memaksakan bahwa logistik ya kotak suara itu sudah harus sampai di H-1. Dipastikan dulu tingkat keamanannya kayak apa nih kan gitu. Karena tugas Bawaslu itu melakukan proses pengawasan terhadap penyimpanan logistik. Baik. Ya, maka ini menjadi poin penting ya, Jadi logistik pemilu kotak suara itu bagaikan apa? Kayak mahkota yang memiliki nilai sangat luar biasa. Rahasia negara juga. Rahasianya luar biasa. Bayangkan saja Mas Iqbal, dari proses pergeseran. Misalnya nih, surat suara ya, khusus surat suara misalnya. Dari pabrik ya, dari percetakan sampai ke Wonosobo, proses pengawalannya saja luar biasa. Oh iya, betul. Standar keamanannya luar biasa dengan melibatkan teman-teman di kepolisian, dari Brimob gitu ya. Termasuk juga hari ini nih, proses pengamanan di tingkat kecamatan, di tingkat desa itu juga langsung dilakukan proses pengamanan oleh teman-teman tim keamanan, baik itu dari Polri ya, kemudian dari teman-teman Linmas yang ada di desa. Semuanya melakukan proses pengamanan itu. Jadi untuk menjaga betul. Nah, maka di beberapa titik memang yang dalam kondisi-kondisi kurang memungkinkan itu baru pergeserannya itu besok pagi setelah subuh ya, jadi karena informasi yang kami terima dari KPU, dari 3091 TPS itu ternyata lebih dari 200 TPS itu diproduksi dengan menggunakan teratak. Iya. Baik. Karena tidak semua di wilayah TPS itu ada gedung permanen, ada aula luas dengan ukuran minimal 8x10. Oh, iya ada ukuran minimalnya ukurannya juga ada ya, 10x8 ya, 8-10. Terus kemudian dalam kondisi baik itu bisa digunakan. Tidak semuanya punya fasilitas itu, Mas. Iya, baik. Tidak semuanya. Maka memungkinkan beberapa yang ternyata tempatnya itu dibuat ya dengan memproduksi teratak, pakai seng, pakai bambu macam-macam gitu ya. Termasuk di TPS kami, TPS saya itu, TPS tempat saya memilih. Karena di lingkungan kami memang tidak ada, itu contoh saja ya. Contohnya tidak ada gedung yang memang bisa digunakan secara representatif. Ya mau tidak mau teman-teman KPPS memproduksi itu. Yang penting kita pastikan bahwa lokasinya aman, ya bisa diantisipasi ketika nanti hujan, karena perkiraan BMKG itu kan di hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini bahkan gitu ya, curah hujan kan tinggi, apalagi Wonosobo. Ya yang lain belum hujan saja, kita sudah hujan duluan. Sudah kan, hujan gitu. duluan, betul Pak. Kira-kira begitulah. Jadi kita memaknai ya itu bagian rezeki. Jadi yang lain belum dapat rezeki, Wonosobo kita sudah duluan. Banyak dapat rezeki lewat hujan itu kan kira-kira gitu. Jadi kita pastikan betul, yang penting ada ketercukupan tempat, kemudian dari sisi fasilitasi semua lainnya itu semuanya sudah komplit dan itu masuk kategori yang bisa dijadikan sebagai TPS. Betul. Iya. Ini sangat baik sekali mempertimbangkan asas dari fleksibilitasnya karena mau tidak mau ya tidak dipungkiri bahwa fasilitas dari setiap desa itu berbeda-beda, dengan desanya juga memiliki keterbatasan sendiri ya, seperti yang tadi dibilang, bahkan untuk di desa saya saja tidak ada aula yang memadai sampai untuk
pemilu yang tahun lalu di tahun 2019 itu harus menyewa salah satu rumah warga yang memang mempunyai ruangan yang cukup luas seperti itu. Dan ada beberapa TPS yang memang didirikan pakai teratak dengan seng, teratak-teratak yang notabene biasa digunakan untuk acara-acara pernikahan seperti itu ya betul. Pak. Jadi nuansanya jadi kayak lagek mantu. Betul. Terus dipasangnya dengan ornamen-ornamen yang menarik begitu ya. Ini kan bagian dari upaya untuk kita teman-teman KPPS ya, untuk biar masyarakat tertarik mau untuk hadir ke sana gitu-gitu kan. Apalagi mengingat dengan kondisi cuaca di wilayah Wonosobo yang kita tahu beberapa hari belakangan juga terjadi hujan terus-menerus walaupun mungkin intensitasnya tidak begitu lama. Jadi nampaknya merupakan pilihan yang cukup bijak untuk tidak memaksakan pergerakan dari surat suara harus sampai di waktu H-1 misalnya seperti itu. Karena mempertimbangkan cuaca yang kita miliki juga cukup sulit diprediksi ya Pak. Ya. Kami sangat memahami kondisi itu sehingga dari dalam konteks pengawasan itu tidak kemudian mutlak ini harus sampai di H-1. Kita melihat betul kondisi di lapangan kayak apa. Karena daripada dipaksakan sementara tempat tidak memadai, terutama dari sisi pengamanan Mas. Ya ini yang paling penting kan itu. Apalagi kan ya kita tahu lah hari ini juga kita juga masyarakat semuanya itu kan juga memastikan bahwa ya pemilu itu harus bersih, pemilu itu harus berintegritas dan bermartabat. Maka salah satunya harus berangkat dari proses penyelenggaraan itu sendiri. Oke Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita jeda terlebih dahulu ini, kemudian dasarannya Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap logistiknya sendiri, ini seperti apa Pak? Oh iya, hampir kelupaan ya. Ini hampir. Jadi memang berbicara, ini karena hal yang sifatnya substansial ya. Jadi setiap kali tahapan itu kan pasti juga ada dasar hukumnya. Tidak bisa kemudian kita asal melakukan proses pengawasan tapi tanpa didasari dengan dasar hukum yang jelas. Ya. Kalau KPU itu punya PKPU 14 dan 16, kita punya namanya Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2023. Ya, jadi Perbawaslu itu mengatur tentang pengawasan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Jadi sifatnya komprehensif ini Mas, menyeluruh Mas, dari proses penyediaannya seperti apa gitu kan, pengadaannya sampai distribusinya sampai pada proses tidak hanya untuk perlengkapan pemungutan tapi sampai pada perlengkapan pemungutan suara lainnya. Jadi hal yang detail-detail itu semuanya juga menjadi bagian dari objek yang harus kita awasi bersama. Tentu kita tidak bisa melakukan pengawasan mandiri lagi-lagi, tapi ya dengan pelibatan partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Artinya begini Mas, jumlah pengawas TPS kita itu per TPS kan hanya satu orang. Betul. Iya kan, hanya satu orang. Di desa juga hanya satu. Kemudian sifat kita itu kan memastikan proses pengamanan logistik dilakukan dengan benar, dengan baik. Dan kita tidak dalam konteks nunggoni ya selama 24 jam setiap saat. Maka ketika masyarakat mengetahui adanya tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai prosedur, ya dari sisi proses pengamanan, masyarakat bisa kok menyampaikan informasi ke kita. Kan gitu ya. Jadi ayo kita awasi bareng-bareng. Kotak yang hari ini kotak suara ya. Iya, kotak suaranya. Yang hari ini sudah berada di PPS di desa. Kita awasi bareng-bareng. Kita awasi, betul. Ya, siapa yang jaga di sana, proses pengamannya kayak apa, tempatnya layak apa tidak. Iya, ya karena bisa jadi ya namanya saja 3091 tempat. Betul. Itu kan juga bukan barang yang sedikit kan di 265 desa. Maka fokus-fokus kita kalau ada keterlibatan publik juga punya concern terhadap pengawasan logistik. Ini saya kira menjadi modal yang luar biasa ya. Menjadi modal yang luar biasa untuk kemudian ketika ada informasi apapun terkait dengan potensi-potensi kerawanan di proses logistik bisa segera tersampaikan ke kita. Oke, baik. Nah, ini nampaknya sudah ada banyak penanya yang masuk, tapi bisa ditahan terlebih dahulu untuk Pesona Inspira bisa menambah pertanyaannya di nomor WhatsApp kami di 0823 2383 9996 karena akan kami jawab sesaat lagi. Dialog hari ini.
Baik, Pesona Inspira kembali bergabung di dialog hari ini, di mana kita masih berbincang seputar publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan logistik. Dan masih bersama dengan kita narasumber dari anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, bagian Kordiv SDM Organisasi dan juga Diklat, Bapak Nasir Salasa. Tadi kita sudah berbincang banyak hal, baik tentang logistik-logistiknya, terus dasaran-dasarannya juga. Tadi banyak sekali atribut-atribut yang sudah disebutkan. Nah, yang sekarang pengen ditanyakan ini mengenai perlengkapan dari pemungutan suara. Ini sebenarnya itu meliputi apa saja ini, Pak? Ya. Jadi secara umum ya, jadi kalau bicara dari sisi perlengkapan pemungutan suara ya, baik itu yang sifatnya pokok ya, kemudian yang dalam kategori dukungan sampai pada perlengkapan lainnya. Setidaknya itu ada 7 hal. Pertama adalah kotak suara. Jelas suara. Itu ya. Jelas ya. Kotak suara. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya surat suara. Ya, kita tahu lah besok kan kita semuanya akan dapat. Jumlahnya berapa itu, Pak? 5 atau 6 ya, Pak? itu masuk kategori DPT, berarti dia jenengan nanti dapatnya itu 5 surat suara. Oh, 5 surat suara. Banyak juga ya, 5. Jadi butuh waktu ya nanti untuk kita. Apalagi kalau mencari yang DPR itu ya, memang namanya cukup banyak ya, Pak. Kita tahu kalau yang DPR itu kan Partai Nasional itu kan ada 18 parpol. 18 parpol, tapi untuk ya ada 18 parpol betul ya. Tapi kalau untuk yang DPRD Kabupaten Wonosobo itu kan nanti yang ada calegnya hanya 15 parpol. Oke. Tapi maksud saya begini, saya ingin menyampaikan poinnya bahwa menyangkut surat suara ini, ya ada baiknya memang seluruh pemilih itu sudah betul-betul bisa kira-kira akan menentukan arah pilihannya itu kemana sebelum sampai ke bilik suara. Karena ini menjadi penting. Bayangkan kalau setiap orang itu butuh waktu lama di tiap bilik suara, nanti kan proses pemungutan pasti juga akan memakan waktu yang panjang. Karena beberapa simulasi yang dilakukan oleh KPU itu, ya, yang simulasi itu petugasnya dilakukan oleh penyelenggara. Ya, itu saja dari jam 7 pagi bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Itu sampai baru selesai pada proses pemungutan dan penghitungan. Jadi kalau pemungutannya kan jam 7 sampai jam 13. Tapi kalau penghitungan kan mulai dari jam 13 ke atas. Itu bisa sampai jam itu. Belum lagi sampai pada proses penulisan formulirnya, salinan C hasil dan seterusnya. Berarti diharapkan para pemilih pun sudah sadar akan kertas suara yang nanti akan didapat ya, Pak? Iya, yang akan didapat apa, terus kira-kira pilihannya akan nyoblos siapa begitu ya. Ya kan kita masih punya waktu semalam ini untuk masih ada waktu. Jadi untuk kita menentukan kira-kira berijtihad lah secara personal. Ya. Kemudian yang ketiga ada tinta, terus kemudian bilik pemungutan suara ya. Ini yang sudah otomatis, ini sudah terdistribusi sampai ke TPS di sore ini, malam ini. Kemudian ada segel, kemudian alat untuk mencoblos ya, jelas ya. Ini alatnya juga sudah ditentukan, Mas. Nggak bisa kemudian Mas Iqbal, nggak mau, saya dari rumah mau bawanya bawa sendiri gitu. Sendiri, yang ini sudah saya kasih doa misalnya, sudah saya beri doa gitu. Biar pilihan saya menang. Pilihan saya itu menang gitu. Ini juga pakunya harus yang besar, saya nggak mau yang kecil gitu. Nggak kelihatan gitu ya, Pak. Ya itu ya. Itu beberapa bentuk perlengkapan pemungutan suara, Mas. Ya. Oke. Berarti ya diharapkan mulai dari sekarang juga para pemilih itu sadar akan atribut-atribut yang nantinya akan dipergunakan selama proses pemilihan seperti itu, betul. Pak. Utamanya kalau teman-teman KPPS itu kan mereka juga harus jeli ya. Karena dukungan perlengkapan lain itu ya ada sampul, tanda pengenal, ada petugas ketertiban TPS, ada saksi ya. Iya betul. Terus kemudian ada karet pengikat surat suara. Ada karet pengikatnya juga. Jadi jangan kita berpikir karet biasanya digunakan untuk main, ternyata enggak. Ini karet juga ada fungsinya, untuk mengikat surat suara gitu kan. Ada lem, ada perekat gitu ya, ada kantong plastik, ada ballpoint, ada gembok, spidol, formulir, berita acara, sertifikat, formulir. Juga. Jadi jenisnya sangat banyak, Mas. Ya. Oke. Jadi ya nanti dari sisi teknis sih kami memastikan teman-teman KPPS sudah paham karena mereka kan sudah dipintek ya kan. Perlengkapan juga sudah disiapkan oleh KPU sama teman-teman PPK yang ketika melakukan proses packing kan begitu. Dan kita melakukan pengawasan juga pada saat proses packing. Nah, kita berharap nanti sudah tidak lagi terjadi kesalahan di proses packing yang akhirnya berdampak pada misalnya terjadinya ada surat suara yang tertukar antar dapil misalnya. Wah, itu ya makanya fatal sekali ya, Pak. Repot itu kalau masih ya, Pak. Jadi kita
memastikan sampai sejauh itu ya, memastikan. Berarti atas dasar hal-hal itu pun makanya nampaknya perlu sekali ya adanya pengawasan yang harus dilakukan kepada logistik yang ada ya Pak. Iya, jadi memang dengan concern itu setidaknya kita bisa memberikan saran kepada teman-teman KPU dan jajarannya, ya kan? Karena proses pengerjaan logistik itu kan juga dilakukan oleh, kecuali proses pencetakan semuanya kan ini juga dilakukan oleh penyelenggara, oleh manusia, maksudnya begitu. Maka faktor-faktor kelelahan itu bisa menjadi pemicu kesalahan dalam proses sortir lipat, gitu misalnya. Kesalahan-kesalahan apa aja nih Pak biasanya yang terjadi mengenai saat dilakukan pengawasan logistik? Apakah yang seperti tadi diucapkan tertukarnya surat suara antar dapil dan lain sebagainya? Contoh begini Mas, kita masuk ke sortir lipat ya. Jadi setelah surat suara sampai di gudang KPU kabupaten, itu kan kemudian ada yang namanya proses sortir, penyortiran. Jadi yang disortir apa? Surat suara yang rusak. Ya, jadi kan jumlahnya ribuan itu Mas ya. Jadi harus dipastikan satu persatu ya, harus dibuka lembarannya sampai terbuka full ya 100%, dilihat apakah barangkali ada kertas ya, surat suara yang ternyata sobek. Ternyata ada bercak tinta di dalam kolom, ya kan? Ya. Itu kan bagian dari sortir. Maka sekalipun di pabrik sudah ada proses sortir Mas, tapi kemarin kita menemukan juga banyak juga ternyata yang surat suara yang kategori rusak itu lolos sortir gitu ya. Maka ini juga teman-teman tetap concern ya, teman-teman tetap fokus gitu ya. Kemudian setelah disortir kemudian kan dilipat ya, karena lipatan yang dari pabrik itu kan hanya baru 1 kali lipatan ya, nanti harus dilipat untuk betul-betul kemudian besok kita nerima surat suara itu ya sudah dalam bentuk lipatan utuh gitu kan ya. Setelah proses lipat selesai kan mereka juga menghitung nanti, diklasifikasi masing-masing jenis jenis surat suara pemilihan itu juga tidak boleh campur ya. DPR kabupaten DPR semua yang jenis warnanya biru gitu ya. Ada warnanya yang berbeda-beda juga ya Pak. Hijau kalau provinsi biru ya. Itu kan harus sesuai dengan jenisnya ya. Sampai pada proses packing. Proses packing ini kan juga membutuhkan kejelian, keseriusan dan konsentrasi. Lah yang kita dapati kan kemarin teman-teman PPK, PPS gitu ya, jajaran KPU itu ya kelelahan, kecapean. Karena memang pengawasannya harus benar-benar sedetail itu. Iya, karena waktu ya, dari pagi sampai malam bahkan packing sampai dini hari itu sudah capeknya luar biasa. Maka kadang-kadang yang harusnya mungkin memasukkan spidol 1 itu kemasukannya 2 gitu. Terutama ini surat suara ini ya yang kita antisipasi betul jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses packing itu Mas. Nah kebetulan bagaimana dengan hasil dari pengawasan logistik yang ada di Kabupaten Wonosobo sendiri Pak? Jadi kita sampaikan data saja Mas ya. Kita sampaikan data. Dan kalau data kan saya nggak hafal. harus buka catatan, biar lengkap dan juga pas ya. Ya, jadi kalau kita lihat di hasil proses pengawasan logistik yang menyangkut di surat suara ya. Surat suara total kita itu DPT Wonosobo untuk pemilu 2024 ini kan di angka 693.625. Ya, terdiri dari laki-laki 352, 829 dan perempuan 347, 86 ya. Ada 3090 tadi saya sudah sampaikan di awal TPS biasa dan ada 1 TPS khusus yaitu di rutan ya, di lapas ya. Ada 1 itu. Nah, kemudian kalau pengadaan logistik ya yang di tahap 1 itu untuk kotak suara yang dibutuhkan itu sejumlah 15.485. Ya, jumlah kotak suara yang dibutuhkan. Jumlah kotak suaranya yang tersebar di 3091 ya. Ini pengadaannya dari PT Surya Prima Semesta. Ini urusannya dari sama yang KPU RI. Ya. Jadi sedangkan surat suara ini penting Mas. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden itu totalnya ada 709.046 ya. Jadi 709046. Ya, baik itu untuk suara pemilu untuk DPR, kemudian DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya, plus 2%.
plus 2%. Oh, jadi cadangannya 2%. Cadangan 2%, tapi dihitungnya dari jumlah per TPS, bukan dari akumulasi jumlah total. Berapa tadi 693, tapi penghitungnya 2%-nya itu dari per TPS. Ya. Jadi anggap saja kalau maksimal pemilih per TPS kan 300 orang. Kalau 2%-nya ya nggak banyak, Mas. Cuma 6. Iya kan. Dan kemudian berkaitan dengan surat suara untuk kaum disabilitas. Apakah disediakan per TPS secara, misalnya per TPS kita sediakan 10 atau di data hanya akan diadakan berdasarkan data dari jumlah pemilih yang memang disabilitas? Ya, jadi didasarkan pada hasil proses coklit yang dilakukan oleh teman-teman PPS waktu itu, sehingga tidak bisa kemudian setiap TPS harus dikasih. Ada karena kan sudah ada data. Ya, KPU itu punya data di TPS-TPS mana yang memang perlu diberikan surat suara khusus untuk teman-teman yang mohon maaf ya penyandang tunanetra itu misalnya. Gitu. Jadi ini termasuk juga bagian dari proses kejelian di packing, karena jangan sampai di sana terdapat 1-2 orang yang tunanetra ternyata di proses packing tidak dikasih surat suara itu kan nanti berikan kasihan. Nah, sedangkan tinta waktu itu kita melihat sih semua tinta dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik, semuanya juga masih utuh begitu ya. Itu ada 6.182 buah ya. Banyak juga, Mas. Banyak sekali ya. Ini kalau dihitung per liter itu banyak liter. Jadi berapa liter ya? Banyak liter. Kalau tinta itu kita gunakan untuk ngisi bolpen kita, kira-kira. Kebetulan kita nggak pernah nulis, Pak. Sekarang pakai handphone. Pakai handphone ya. Tulisnya cukup nulis WA soalnya ya. Ya, kemudian bilik pemungutan suara itu ada 12.364 ya. Jumlah totalnya dan ini juga sampai pada proses penerimaan itu juga full ya. Kemudian sampai segel pemilu, sampai pada sampul kertas ya. Ini juga angkanya cukup banyak, Mas. Artinya di proses penghitungan ini dari sisi ketersediaan sudah sesuai lah, sudah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya kemarin memang sempat ada surat suara rusak. Iya betul. Berdasar pada proses sortir lipat ya. Ya pada sortir lipat itu kan juga waktu itu juga muncul angka itu. Total itu suara DPR itu ada 7.392. Betul. Ya, tetapi di beberapa waktu lalu memang KPU Kabupaten Wonosobo. Jadi mekanismenya gini, Mas. Ketika ada surat suara rusak, kita kan juga mencatat ya hasil pengawasan kita melekat secara langsung. Kemudian KPU itu segera bersurat menyampaikan kepada KPU provinsi. Ini loh surat suara DPR provinsi yang rusak, yang DPD yang rusak. Ada sekian. Ya, maka tugas KPU di atasnya adalah karena proses pengadaan ini kan tidak di kabupaten kota ya ini kan dari atas ya. Maka kemudian untuk mendapatkan ganti. Lah gantinya waktu itu kita juga sudah memastikan adanya ketersediaan proses penggantian baik itu untuk DPD maupun DPR. Nah itu juga sudah tersampaikan, dilakukan proses lanjut sortir lipat sampai pada proses packing gitu ya. Sampai pada proses packing. Nah termasuk bagaimana perlakuan terhadap surat suaranya ya? Terhadap surat suara yang lebih karena prinsip setelah logistik bergeser dari kabupaten ke kecamatan bahkan sampai ke desa itu kan di KPU tidak ada lagi yang namanya stok surat suara. Nyimpen itu untuk persediaan itu nggak boleh. Ya maka mau nggak mau harus dimusnahkan. Lah kami dapat undangan nanti nih Mas jam 16.00. Jam 16.00 nanti Mas Iqbal bisa geser ke kantor KPU bersama dengan kita ya. Ada jumlahnya kami belum tahu persis, tetapi nanti akan dilakukan proses pemusnahan ya kalau terhadap kelebihan surat suara, baik itu surat suara yang rusak maupun surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan. Berarti digabung akan dilakukan pemusnahan nanti sore. Dilakukan pemusnahan ya, sehingga ya kita berharap karena tidak ada cadangan yang di KPU, adanya kan cadangan 2% di tiap TPS itu kan. Di tiap TPS-annya. Ya maka ya ketersediaan surat suara itu betul-betul cukup untuk besok itu karena yang kelebihan atau yang rusak atau yang tidak melebihi jumlah itu akan dimusnahkan. Nanti juga selain KPU Bawaslu juga ada pihak dari unsur kepolisian dari pengamanan juga ya memastikan memang sudah betul-betul dimusnahkan karena nggak bisa misalnya TPS 1 Jarak Sari
ya ada kekurangan surat suara kok langsung tiba-tiba di drop dari KPU. Wah, ini kan jadi ada kecurigaan bahwa ada punya stok seperti ketepatan itu. jumlah ini menjadi hal penting, Mas. Ketepatan jumlah. Makanya ada yang namanya daftar pemilih tetapnya juga. Betul. Biar kita tahu surat suaranya yang dibutuhkan berapa seperti itu. Luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan pengawasan dari mulai dari proses sortir, proses lipat dari surat suaranya sendiri, packing dan juga distribusinya. Ini proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pihak-pihak mana saja yang terlibat dan bagaimana prosesnya ini, Ya. Pak? Jadi kita lakukan proses pengawasan secara berjenjang, gitu ya. Jadi contoh misalnya, ketika proses pergerakan surat suara dari percetakan ke KPU ini menjadi domain dari Bawaslu Kabupaten. Contoh misalnya, ya, yang tingkat di kabupaten. Iya. Tapi ketika melakukan proses sortir dan lipat, ini ternyata yang melakukan kan tidak serta-merta dari KPU Kabupaten Wonosobo, tetapi melibatkan PPK dan PPS. Karena jumlahnya ribuan, nggak bakal mampu dalam waktu yang singkat kalau ini. dari cuma kabupaten doang Iya. tidak bisa ya, Jadi Pak? gini Mas, ternyata masa kampanye yang hanya dilakukan selama 75 hari ini juga berdampak terhadap proses penyiapan logistik. Iya, jadi semakin panjang kampanyenya sebetulnya KPU lebih senang, Mas. Saya melihatnya begitu. Karena kita punya waktunya proses lebih lama. waktu penyiapan logistiknya lebih lama. Tapi ketika waktu kampanye hanya 75 hari dari proses penetapan DCT gitu ya. Ini kan ternyata juga luar biasa. Apalagi waktu itu Wonosobo itu termasuk kabupaten yang ada keterlambatan proses pencetakan sekitar 4 sampai 5 hari. Wah, itu lumayan juga Iya, ya, dan Pak, ini memang teknis di pabrik, ya bukan kehendak dari sini, tetapi karena ada beberapa hal-hal teknis, ya jadi nggak bisa serta-merta kemudian harus sesuai jadwal. Ternyata nggak bisa. Itu juga akhirnya ketika proses cetaknya ada keterlambatan, maka proses distribusinya juga mengalami keterlambatan. Betul. Maka waktu yang digunakan untuk melakukan proses sortir lipat itu kan juga mundur, Mas. Maka ketika itu dilakukan, ya kita juga secara berjenjang memberikan surat tugas kepada teman-teman Panwaslu kecamatan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proses sortir lipat sampai pada proses packingnya juga sama, distribusi juga sama. Ketika proses distribusi keluarnya barang dari sini, kita melakukan proses pengawasan, tapi teman-teman Panwascam itu juga harus ngawasi langsung. Untuk masing-masing kecamatannya. Distribusi, iya pergeseran ini ya. Dari kotak suara dari gudang KPU sampai ke PPK di kecamatan, mereka ikut ya. Jadi ada PPK, ada polisi, ya toh, ada dari pihak PT Pos, kemudian ada Panwascam juga. Ya, jadi secara berjenjang. Nanti ketika pergeseran dari ini sudah ya dari kecamatan ke desa, semua PKD juga melakukan pengawasan langsung dan melekat. Jadi nggak boleh luput dari pengawasan kita. Pergeseran kemanapun nggak boleh. Ya contoh misalnya termasuk ketika proses distribusi, ya kemarin kan ada di tanggal 10-nya hari Jumat ya. Tanggal 9-nya hari Jumat mengawali. Ya itu mau nggak mau ya tidak ada istilah kemudian di tengah jalan istirahat sholat Jumat kemudian nanti lanjut nggak lanjut bisa. Dulu. Maka mau nggak mau ketika sudah menjelang Jumatan ya proses penyiapannya dihentikan dulu ya nanti baru boleh bergerak dari gudang KPU ke kecamatan itu sehabis sholat Jumat. Nggak bisa berhenti di tengah jalan gitu ya, Pak. Dengan asal gitu kan. Karena berhenti dulu melipir sholat Jumat. Karena gitu, protapnya memang begitu dari pihak kepolisian juga concernnya luar biasa. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dari proses distribusi itu juga harus serius, nggak boleh main-main kan gitulah kira-kira. Jadi proses pengawasan logistik kita juga lakukan secara berjenjang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sedang dilakukan. Bagaimana dengan proses penyimpanannya sendiri, Pak, untuk di bagian kecamatan dan juga yang sudah bergeser ke masing-masing TPS, pengawasannya sendiri seperti apa? Apalagi masih ada proses untuk nanti malam baru akan dilakukan pencoblosannya esok hari. Iya, betul. Jadi di tiap kecamatan itu juga sekarang kan sudah posisi sudah di desa ya. Di tiap kantor desa atau balai desa itu juga pengamanan selain dari Linmas juga ada unsur kepolisian, bahkan dari TNI juga dilibatkan. Wah, ada juga dari karena info yang kami terima itu kan Wonosobo juga ada tambahan personil pengamanan. Wah. Ya dari Brimob dan dari Armet juga. Artinya ini menjadi tambahan sumber daya untuk proses pengamanan. Sehingga ya kita sih berharap karena proses pengamanan juga dilakukan secara oleh banyak pihak secara berlapis begitu, ya keutuhan dan jaminan keamanan terhadap logistik itu betul-betul bisa dipastikan
Ya, sehingga besok tidak lagi pagi hari kita mendengar adanya kotak suara yang sudah tidak tersegel, yang kabel tisnya ternyata sudah terbuka misalnya gitu-gitu kan. Lah nanti teman-teman juga tetap akan melakukan proses pengawasan pengamanan, sekalipun di proses ini kami memang instruksikan untuk tidak kemudian selama 24 jam itu berada di tempat penyimpanan. Karena kan teman-teman PTPS juga harus istirahat, Mas. Iya, untuk mempersiapkan besok. Kalau semalaman suntuk sudah berada di gudang tempat penyimpanan logistik, besok sebelum jam 7 itu sudah harus hadir ke TPS, ya kan? Ya, kita juga antisipasi. Lah. Saya kebetulan selaku Koordinator SDM organisasi dan Diklat selalu menyampaikan kepada jajaran kami di ad hoc, kecamatan dan desa, pastikan kondisi kesehatan. Iya, itu paling penting. Iya, jajaran kita. Jangan sampai terforsir. Kalau capek ya istirahat. Istirahat, betul. Iya kan? Kalau lapar ya makan gitu kira-kira gitu lah. Obatnya itu kalau capek ya cuma istirahat, kalau lapar ya makan. Ngantuk tidur kan begitu ya. Ini kerasa kurang tidur begini Mas. Semalaman gak tidur ini soalnya. Baik. Ya. Memang belakangan ini concern baik itu dari petugas PTPS juga dari KPPS memang supaya menjaga kesehatan baik fisik maupun mentalnya agar besok saat bertugas bisa dalam kondisi yang prima. Kondisi yang prima, ya. Apalagi kalau berdasar pemilu di 2019 lalu itu kan ternyata kan tidak cukup dilakukan dalam waktu 24 jam. Ya, ketentuan sekarang itu juga diatur boleh berlanjut sampai 12 jam hari berikutnya. Jadi diperkirakan maksimal bisa sampai tanggal 15 jam 12 siang. Itu kalau ternyata ada TPS yang ternyata waktunya belum cukup ketika melakukan proses penghitungan ya, sampai pada proses pengisian formulir dan salinan C hasil dan seterusnya begitu. Nah ini ada pertanyaan dari saya pribadi Pak, apabila mungkin pemilu ini ternyata terjadi sebanyak 2 putaran, berarti proses pengawasannya juga akan dilakukan dari awal lagi seperti itu Pak? Ya, nanti secara otomatis kita mengikuti tahapan. Ya, jadi tahapan apapun yang nanti kita sih nggak berandai-andai ya. Cuman yang namanya antisipasi memang harus iya. Artinya kita harus menyiapkan dari sisi teknis pengawasan, dari sisi kesiapan sumber daya jajaran kita dan non teknisnya juga kita perhitungkan. Cuman kita sih memastikan bahwa seluruh jajaran kita itu ya siap untuk melakukan tahapan di proses apapun. Ya, di proses apapun kita juga selalu cek kondisi kesehatan teman-teman, terus fasilitasi terkait dengan proses pengawasan tahapan itu juga selalu kita kedepankan ya, karena apalagi kalau yang menyangkut persoalan hak ya kita nggak bisa kemudian jajaran kita harus kerja maksimal, harus ini harus itu, tapi dari sisi support fasilitasi sekretariatnya nggak jalan, nggak good ya nggak bisa kita nuntut. Nah kebetulan kemarin saya juga dapat pertanyaan nih setelah talk show bersama Bawaslu yang lalu. Ini kalau misalnya terjadi 2 putaran, apa misalkan para pengawas TPS ini apakah akan digaji 2 kali ataukah digaji sekali aja ini Pak? Kalau kita lihat di undang-undangnya gitu ya, di Undang-Undang 7 itu kan memang pengawas TPS itu kan dibentuk selambat-lambatnya 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelahnya. Artinya mereka bekerja selama 1 bulan di proses ini. Di prosesnya. Kalau misalnya kok ternyata kita sih lagi-lagi ya ini sifatnya hanya antisipasi saja. Betul. Ya tentu dari sisi kesiapan dukungan anggaran ya kita juga sudah melakukan sampai sejauh itu Mas. Jadi basisnya teman-teman PTPS itu ya kerja per tahapan. Ketika ini pemilu di awal ini ya dengan masa kerja 1 bulan ya mereka mendapatkan haknya untuk 1 bulan. Lain halnya ketika besok ada putaran kedua ya ada proses rekrut atau apalah kita belum tahu persis ya. Karena ini kita kan nggak tahu ya. Cuman kita juga sudah mengantisipasi dari sisi ketersediaan anggarannya. Jadi harus dukungan anggaran juga harus support ini. Karena kalau enggak juga ya nggak mungkin lah, karena kita kan memberdayakan jajaran kita kan juga bukan harus dalam konteks sukarela ya, tetapi harus ada apresiasi lebih. Dan negara sudah luar biasa untuk memberikan sampai sejauh itu Mas. Oke. Nah kebetulan ini kita akan mulai masuk ke pertanyaan yang dari para pendengar nih Pak. Ini pertanyaannya ada beberapa cukup unik dan juga menarik. Untuk yang pertama ini dari Eva Oktaviani dari Binangun Watu Malang. Pak, saya lihat di postingan tetangga saya yang bekerja di luar negeri, ini mereka sudah melakukan
pencoblosan beberapa hari yang lalu. Apakah itu diperbolehkan atau memang nyoblosnya ini nggak serentak di tanggal 14 dan proses pengawasan kalau di luar negeri seperti apa? Ya, poinnya begini, untuk di luar negeri itu memang sudah dilakukan proses pemungutan. Kalau nggak salah tanggal 9 ya. Tanggal 9 kemarin hari Jumat sudah dilakukan di sana. Ya. Karena memang ketentuan PKPU-nya mengatur begitu. Ya, ketentuan mengatur begitu. Jadi memang dilakukan lebih dahulu. Ya. Didahulukan, tidak di akhir. Tidak di akhir malah bahaya soalnya repot gitu kan. Nanti setelah lihat hasil umumnya di Indonesia kayak apa baru di luar itu nggak boleh, maka harus dilakukan di awal. Terkait dengan proses pengawasan sama. Jadi pengawas TPS termasuk di atasnya itu pengawas nggak hanya di dalam negeri, di luar negeri kita juga ada namanya TPSLN. Oke. Ya, TPS luar negeri. TPS luar negeri, keren sekali. Siapa yang bertugas di sana? Ya WNI. Harus dari WNI, nggak boleh WNA. Karena ini kan eventnya yang digawe itu kan bangsa Indonesia. Pengawasnya juga yang harus memiliki hak pilih. KPPS-nya juga orang-orang Indonesia yang kemudian sedang bekerja atau tugas belajar atau tugas lainnya berada di sana dan sudah memiliki hak pilih. Itu bisa. Ya, proses rekrutmennya secara norma umumnya sama ya dengan yang ada di TPS ini. Syaratnya usia minimal 21, pendidikan SLT dan seterusnya. Jadi tetap ada pengawasnya ini Mbak Eva dimanapun itu. Ketika ada proses penyelenggaraan pemilu, ada KPPSLN, di sana juga pasti ada yang namanya PTPSLN. Oke. Yang penting jangan tanya honornya berapa. Mungkin itu pakai kurs luar negeri ya Pak. Karena mungkin proses dan juga regulasinya sama saja seperti yang ada di negara kita. Sama, undang-undangnya kan sama. Berlakunya saja, di luar tempatnya negeri. di luar negeri. Karena memang pemerintah itu, KPU itu punya tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi itu tidak hanya WNI yang berada di dalam negeri. Karena kita persebarannya kan di mana negara-negara lain kan banyak itu. Yang karena kerja, karena tugas belajar, karena tugas pekerjaan di sektor pemerintah atau apapun lah, misalnya BUMN, swasta, ya mau nggak mau KPU harus memfasilitasi itu. Ketika di negara itu ada fasilitasi dari KPU dari sisi penyelenggara teknis, ya mau tidak mau Bawaslu juga harus menerjunkan jajarannya di sana, merekrut orang di sana untuk menjadi bagian dari pengawas luar negeri. Oke, luar biasa sekali. Memang banyak ya warga Indonesia yang ada di sana dan sudah memberikan hak pilihnya. Banyak. Cuman mohon maaf kalau data datanya berapa kita nggak punya. Itu dari KPRI ya. Tapi bisa diakses sih namanya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini Pak, ini dari Triwahyuni di Wadas Lintang. Ingin bertanya ini Pak, kemarin sore saya melihat ada banner Cawapres pas pulang ke Wadas Lintang. Tetapi pada banner Cawapres di situ tidak ada logo partai, tidak ada nomor urut maupun atribut partai yang menunjukkan bahwa mereka sedang berkampanye. Apakah yang seperti itu termasuk atribut pasca pada kemarin kampanye, apakah perlu dicopot atau tidak Pak? Ya gini, jadi di awal kita harus clear dulu definisi dari APK itu apa. Betul. Ya, namanya saja alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye itu bagian dari metode kampanye. Ya, jadi kampanye itu apa? Kampanye itu adalah proses penyampaian visi misi program, ya, yang di situ ada unsur ajakan, ya kan? Terus kemudian dengan penyampaian itu yang sampai kemudian ada unsur citra dirinya itu untuk menggambarkan bahwa seseorang itu mempromosikan diri sebagai seorang calon, baik itu presiden, DPD maupun legislatif DPR gitu misalnya. Nah, di konteks ini yang tadi di awal kita sampaikan bahwa masa tenang itu memang masa yang tidak boleh berkampanye, termasuk penertiban APK yang kalau kita tahu bahasa undang-undangnya adalah maksimal H-1 itu sudah harus dibersihkan. Itu kan kata maksimal, tapi kan tidak ada kata minimal. Tapi ketika kita melihat proses kampanye selesai di tanggal 10, maka idealnya teman-teman peserta partai politik, DPD dan tim paslon itu ya sudah melakukan proses penertiban secara mandiri, gitu kan. Yang tadi di awal kita juga sampaikan, yang boleh terpasang ketika masa tenang ini ya bendera partai politik, dan itu juga terpasangnya di kantor DPC atau DPD misalnya. Kalau di jalan-jalan tetap nggak boleh gitu kan, apalagi di jembatan. Gitu. Sukanya kan gitu Mas, kenapa saya sebut jembatan itu selalu jadi sasaran padahal dia nggak salah apa. Kasihan juga. Karena sebetulnya menurutnya mungkin itu salah satu tempat strategis juga. Strategis dan praktis gitu ya. Lah maka
Kalau masih ditemukan di wilayah tertentu ada selintang, nanti kita akan cek ya titiknya di mana untuk pastikan betul apakah itu hanya foto orang, ya kan, yang kemudian tulisannya bukan sebagai paslon tertentu, misalnya nomornya bisa 1, bisa 2 atau bisa 3, terus di situ tidak ada logo partai politik, nomor urut, termasuk paslon juga tidak ada nomor urut, ataupun terus kata-kata ajakan bukan, tidak ada unsur kata-kata ajakan, terus kemudian juga tidak menunjuk pada sebagai seorang calon gitu misalnya, ya itu lain soal. Lain soal. Termasuk misalnya kita di jalan kan juga masih melihat itu beberapa misalnya yang berbayar ya, tetapi ada foto, terus kemudian itu bagian dari pejabat publik, ya terus di situ tertulis nama, kemudian ada jabatannya sebagai apa. Ya, itu kan bukan masuk kategori APK. Ya, beda ya. Harus kita bedakan ya. Berarti jadi memang harus pintar-pintar membedakan. Iya, ya, jadi nanti ya ini sifatnya teman-teman kita itu di bawah juga sudah kita pastikan. Yang harus ditertibkan adalah APK. Kalau bukan dalam kategori APK, ya tidak ditertibkan kan begitu. Ya nanti coba kita akan coba cek, karena informasi yang kemarin timnya sampai semalam Mas, sampai semalam pukul kita, karena kebetulan ada kegiatan satu dan lain hal gitu, kita sampai dini hari masih memantau juga, kecamatan juga beberapa masih ada yang ngasih info ke kita, alhamdulillah sampai dengan malam ini kita semuanya sudah beres, karena kita mentarget tanggal 12 itu sudah harus bersih semua. Karena hari ini tanggal 13 sudah tidak lagi concern terhadap pengawasan APK yang terpasang, karena kita asumsinya semuanya sudah bersih, sudah clear gitu. Maka hari ini fokusnya, concernnya lebih pada proses penyiapan TPS. Ya, logistik termasuk uji petik terhadap penyampaian formulir C pemberitahuan memilih KPU. Oke, baik. Ya, kemudian prinsipnya nanti coba kita cek juga barangkali mana. Barangkali ada jajaran kita yang lalai misalnya, karena saking banyaknya Mas. Iya. Jadi ribuan Mas per kecamatan. Memang banyak dan persebarannya juga luar biasa. Memang kebetulan saya pernah melihat ada salah satu atribut dari kampanye itu bahkan sampai menyusul ke pinggir-pinggir kebun seperti itu. Padahal yang jadi logis itu kan bukan akses yang umum, tapi sampai ada di situ kan luar biasa sekali. Kadang-kadang itu, mohon maaf ya teman-teman peserta itu mungkin ya karena jumlahnya yang banyak, waktunya mepet, atau mungkin mohon maaf melalui pihak ketiga misalnya. Kalau kita lihat itu ya tidak semua APK terpasang itu dalam pada posisi tempat strategis. Asal pasang asal misalnya nyelesain misalnya 1000 bendera nih, yang penting 1000 bendera habis gitu. Tapi itu kan apapun itu hak mereka, karena yang hak pemasangan itu kan ada di teman-teman peserta. Ya, kita hanya memastikan saja yang sesuai dengan yang tidak sesuai nanti akan kita tindak lanjuti. Ini poin pentingnya juga ini Mas, perlu kami sampaikan Mas Iqbal bahwa karena ini kemarin terjadi di beberapa titik di kecamatan tertentu itu ada posko tim pemenangan relawan yang kemarin kita juga sudah sampaikan himbauan berkali-kali, bisa sampai dalam waktu sehari 2 hari itu belum mau untuk ditertibkan. Nah, padahal ketentuannya sebetulnya ya di kantor DPC DPD sekalipun kalau yang bentuk APK itu harus ditertibkan, apalagi di posko. Ya, posko yang resmi didaftarkan kepada KPU Wonosobo di proses pemilu 2024 itu nggak ada. Ya, karena orang tidak serta-merta asal bebas buat rumah sendiri dijenengi posko misalnya. Ya, itu sih boleh, hak. Tetapi dari sisi regulatif ya tidak bisa kemudian terkait dengan hak-haknya itu bisa terpenuhi. Maka kami juga sudah menghimbau, termasuk melalui forum di siang sore hari ini, kami menghimbau kepada tim relawan yang mungkin bisa jadi saat ini masih belum berkenan untuk melepas APK paslon tertentu, baik itu 01, 02, 03 atau bahkan posko calon legislatif atau DPD, ya mohon dengan berbesar hatilah diturunkan, ayo, apalagi ini sudah tanggal 13 dan besok itu sudah hari pemungutan suara. Tidak perlu lagi ada drama-drama yang harus mengundang sehingga kemudian memunculkan dinamika yang kurang lebih riuh, dinamika yang kurang bagus lah di jajaran kita di bawah. Mas ya. Ini sekaligus menghimbau karena ini menjelang hari pemungutan suara. Tinggal H-1, mari kita fokus kepada pilihan kita masing-masing. Banyak-banyak doa saja. Semoga pilihan kita yang menang seperti itu.
Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini dari April di Perum Gria Nirwana. Pak, saya mau bertanya. Saya orang Lampung baru sampai di Wonosobo tadi pagi. Rencananya baru akan kembali ke Lampung pada minggu depan. Kalau misalnya besok Rabu ini saya nyoblos di Wonosobo, bisa nggak Pak nih? Ya, Kira-kira. Jadi basisnya kan basis DPT dan DPTB. Ya kalau DPT kan jelas, Mas Iqbal warga TPS 1 desa mana misalnya dulu sudah dicoklit, pasti ya hampir kita pastikan nama Mas Iqbal sudah ada di TPS 1 itu misalnya. Kemudian ketika Mas Iqbal itu karena alasan tugas belajar atau kerja atau apapun, itu bisa menggunakan fasilitas yang namanya mengajukan formulir pindah memilih kepada PPS gitu kan, dan itu maksimal dilakukan kemarin H-7 tepatnya di tanggal 7 Februari. Karena kita kemarin juga melakukan pengawasan layanan penerimaan formulir pindah memilih di KPU, itu kan dilayani sampai jam 00. Sampai jam 00 bahkan iya, ya, Pak? Sampai di jam 00. Karena nanti ketika hadir ke TPS ya pasti akan ditanya KTP-nya mana, C pemberitahuannya milih mana. Kan gitu. Ya maka ini kalau Mas Iqbal sudah dapat C pemberitahuan itu disimpan, jangan kemudian dibuang. Iya. Karena besok harus dibawa. Harus dibawa nih harus buat dibawa Pesona Inspira. Jangan lupa untuk besok yang ingin datang ke pemilihan tidak semerta-merta lenggang kangkung seperti itu saja. Jadi harus bawa identitas KTP kependudukan juga, ya kan. Terus yang di situ ada NIK-nya jelas ya. Atau itu ada aturan di PKPU 25 ketika nggak ada KTP bisa dengan yang lain, tetapi yang di situ ada NIK-nya. Buku nikah bisa ternyata. Buku nikah bisa. SIM itu sepertinya SIM ada nggak sih yang ya Pak? penting ada NIK-nya karena untuk memastikan ya, itu. Karena memang idealnya harus dicek dulu DPT online-nya ya. Dicek kemudian si pemberitahuannya. Sehingga basisnya adalah itu, karena nggak bisa orang serta-merta karena sudah masuk di DPT kemudian serta-merta menjadi DPK. DPK itu perlakuannya kan bagi pemilih yang memang tidak tercantum di DPT. Mungkin karena faktor dulu ketika proses coklit saya masih kerja di luar negeri, misalnya kan gitu. Menjadi ya apa-apalah ya. Kerja di luar negeri kemudian ternyata di sini nggak bisa diakses NIK-nya, KTP-nya, KK-nya dan seterusnya. Kemudian sekarang pulang di DPT nama saya nggak ada, tapi setelah pulang ke Wonosobo saya punya KTPL terbaru, kan gitu. Kalau orang dari luar negeri kan banyak biasanya pakai mengurus itu ya, kemudian dapat memiliki KTPL baru, kemudian itu bisa menggunakan haknya sebagai DPK. DPK itu juga diberikan hak memilihnya itu sesuai dengan alamat domisili. Alamat domisili nggak bisa asal saya alamat domisilinya di desa A, TPS 1 harusnya, tapi saya iseng saya mau di Dieng aja DPK-nya. Sekalian liburan jalan-jalan gitu misalnya. Mumpung sepi nih, nggak ada kemacetan kan kira-kira karena masyarakat kita lagi fokus pada di TPS masing-masing misalnya. Berarti memang hanya berlaku di kasus tertentu saja dengan sifatnya, aturannya juga ada ya Pak? Ya sifatnya kasuistik ya, karena jangan sampai kemudian dengan proses perpindahan itu yang tanpa diawali ada proses penyampaian formulir pindah memilih, itu berpotensi seseorang bisa memberikan suaranya lebih di satu TPS. Ini kan pidana, double suara seperti pidana itu ya, Pak. Ini cuman ini Mbak April ya, nanti ya kalau tergantung DPT-nya di mana ya Pak? DPT-nya di mana, terus kalau sesuai DPT dan si pemberitahuannya pasti kan di Lampung. Ya kan? Pasti di Lampung. Jadi pulang sekarang lah ya Pak. Siapa tahu nyampe naik pesawat. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir. Selamat sore Mas Iqbal. Ini saya Indah di Wonosobo. Pada pengawasan logistik di masa tenang ini perlu ada pengawasan apa saja, dan selain dari logistik kita perlu ngawasin apa saja sih Pak di masa tenang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah Wonosobo. Jadi memang concern di masa tenang salah satunya memastikan proses distribusi logistik. Yang berikutnya, kemarin kita di tanggal 11 secara serentak seluruh jajaran PTPS itu sudah kita lakukan proses apel siaga di tiap kecamatan. Di tiap kecamatan. Di tiap kecamatan. Salah satunya apa? Mengawali proses pengawasan masa tenang, patroli pengawasan masa tenang, kita punya concern terhadap beberapa isu. Satu, menyangkut pengawasan terhadap netralitas ASN. TNI Polri, Kades, perangkat desa dan pihak-pihak lain yang memang dari sisi regulatif harus netral, ya. Karena kita punya pengalaman Mas, ini sejarah Mas di Wonosobo. Ternyata juga di masa tenang kita pernah dulu ya di Pilkada 2020 ternyata terjadi pelanggaran netralitas dari seorang kepala desa, ya. Maka kemudian
pengawasan terhadap netralitas ini menjadi penting karena mau tidak mau di masa tenang jangankan jangankan ASN, peserta pemilu saja tidak boleh lagi berkampanye, ya. TNI, Polri, perangkat desa, Kades, semuanya lah, ya otomatis itu. Yang berikutnya juga memastikan bahwa di masa tenang ini tidak terjadi yang namanya praktek-praktek politik uang. Ini kan bagian dari concern kita, Mas. Kita tahu lah biasanya itu kita kadang-kadang dengar istilah menjelang hari H ada serangan yang namanya serangan fajar apalah gitu. Padahal fajar nggak ngapa-ngapain kenapa jadi serang gitu kan. Ya, Pak. Kasihan juga gitu kan. Sama halnya dengan jembatan tadi ya. Maaf ya ini bergurau saja biar nggak ngantuk, Mas. Karena kurang tidur begini posisinya. Kurang tidur ya. Nah, jadi politik uang itu juga menjadi bagian concern pengawasan kita ya, termasuk juga fokus pengawasan terkait dengan barangkali kita temukan namanya kampanye-kampanye hitam, ya toh. Ini kan rentan sekali di waktu kurang dari 24 jam, kan kurang dari 24 jam kurang ya, karena besok pagi jam 7 pagi itu sudah dimulai kan. Iya betul. Ya kurang dari 24 jam, ya kita tetap fokus melakukan tahapan pengawasan tidak hanya logistik, tapi hal-hal yang menjadi isu-isu krusial kita, termasuk bagaimana kemudian kita selalu mendorong agar pemilu itu bisa berjalan dengan damai. Betul, itu kondisi masyarakatnya aman, tertib, damai, ya. Penyelenggaranya juga berintegritas, pemilu hasilnya juga bermartabat. Ini kan saya kira menjadi concern dan perhatian kita bersama. Sehingga ini sekaligus jadi kami mengajak seluruh warga masyarakat utamanya di Kabupaten Wonosobo, baik itu penyelenggara, baik itu peserta pemilu, baik itu teman-teman dari aparat kepolisian dan TNI, ya stakeholder, tokoh agama, masyarakat, pemuda, semuanya lah. Ayo kita bersama-sama ya niatkan yang sama, bahwa tidak lain dan tidak bukan kita wujudkan pemilu bersih dan bermartabat, ya, pemilu bersih dan berintegritas. Ini menjadi bagian dari jargon Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Karena dengan begitu harapan kita sampai pada hasil akhir siapapun yang jadi, baik itu anggota legislatif, DPD, ya, ataupun calon presiden dan wakil presiden, ini kan merupakan orang-orang terbaik, ya, pilihan kita bersama, ya. Yang menang juga tidak perlu sombong dan membesarkan diri, tetapi yang belum menang, ya bisa jadi ini hanya bagian keberhasilan yang mungkin kemenangan yang tertunda. Betul. Kan begitu kira-kira. Sehingga kita harus memaknai bahwa proses demokrasi pemilu 5 tahunan ini hal yang wajar, dan setiap 5 tahun sepanjang konstitusi kita masih mengatur, kita kan selalu melakukan proses-proses begitu. Maka kita semakin hari semakin tahun tentu juga harus lebih dewasa dalam proses pensikapan ini, memastikan bahwa di masyarakat kita harus tenang, tidak terjadi kegaduhan, semuanya harus bisa menahan diri untuk tidak terprovokasi pada isu-isu yang ujungnya untuk memecah belah, ujungnya untuk mengadu domba antar satu dengan pihak yang lainnya. Tentu siapapun yang terpilih itu sudah merupakan takdir yang maha kuasa, dan memang sudah orang-orang yang terbaik. Semua calon kan baik, bagus, semuanya punya visi, punya misi, baik itu presiden, DPD maupun DPR RI, kabupaten maupun di provinsi, begitu ya. Persoalan beda pilihan saya kira nggak masalah, ya. Yang penting bagaimana kita bisa saling menghargai bahwa pilihan itu kan tidak harus sama, ya kan? Ya, tidak harus sama karena ada banyak pilihan, kecuali kalau hanya satu, mau nggak mau harus itu. Ya kan? Tapi karena ada 2, ada 3, ya ada DPD juga banyak, partai politik juga banyak. Ya marilah kita menahan diri dan sama-sama concern untuk mengawal pemilu lancar, asas luber jurdilnya itu terpenuhi, tetapi yang paling substansial adalah pemilu bersih dan berintegritas. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Nasir Salasah selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, bagian Kordif SDM serta Organisasi dan Diklat. Mengenai perbincangan kita hari ini tentang publikasi kinerja Bawaslu pada tahapan pengawasan logistik. Dan juga untuk Pesona Inspira, terima kasih yang sudah bergabung. Mari sama-sama kita awasi pesta demokrasi yang gongnya nih akan berlangsung esok hari mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam
1 siang ya Pak untuk proses pemilihannya. Ya, proses pemilihan sampai jam 1 siang. Jadi pemungutan ya, proses pemungutan. Jadi diharapkan untuk Pesona Inspira jangan sampai golput, gunakan hak pilihnya, pilihlah sesuai hati nurani ya, jangan mudah terprovokasi juga pada saat masa pemilihan, dan tentunya terima kasih. Kita akan kembali di dialog eksklusif edisi selanjutnya, dan saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.